katanya. Ya, jadi memang saya sendiri baru tahu justru dari teman-teman media ya, terkait apa yang dilaporkan pastinya saya belum tahu. Tapi seperti yang saya katakan itu hak setiap orang ingin melaporkan seseorang itu hak seseorang, tapi dia harus bisa membuktikan. Kalaupun nanti tuduhan itu memang betul terjadi, ya kami siap gitu. Tapi kalau tidak ya pasti ada konsekuensi yang harus dia hadapi juga seperti itu. Nah, Om, berkait dengan Ari datang membawa 200 barang bukti. Gimana komentar Om? 300 barang bukti saya tahu itu adalah bukti-bukti yang digunakan pada saat pembuktian di pengadilan. Ya, jadi yang saya tahu seperti itu. Ya. Nggak tahu ya nanti apa yang dia laporkan kan saya belum tahu nih. Nanti mungkin bisa diutarakan ya. Tapi dari pihak Om dan Kak Karen sendiri nih, megang nggak sih bukti kalau yang Arya pernah di rumah sakit jiwa dan sebagainya? Oh ya gini. Ini orang agak lucu. Kenapa saya bilang agak lucu? Ya kan? Ketika dia mengatakan bahwa kita seolah-olah mengatakan dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 tahun, ya. Statement ini kan yang keluar dari mulutnya dia sendiri, gitu loh. Ingat, dulu Mbak Karen ini kan adalah istrinya, ya kan, yang tinggal serumah, tidur serumah, makan serumah, ya, yang menceritakan semua kejadian tentang track record kehidupannya, termasuk bahwa dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa, ya. Kemudian sekarang dia laporkan, apakah ini bukan hal yang lucu gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau dia mengatakan bahwa seolah-olah kita fitnah, masa ini orang hukum, Mbak, aku ini orang hukum gitu loh, ya. Tidak mungkin membuat satu statement yang tidak ada buktinya gitu loh. Justru bukti ini kita dapatkan dari si Arya, ya, melalui Karen yang pada saat itu masih jadi istrinya, begitu. Ya, jadi kalau dia mau melaporkan seperti itu ya silakan saja. Apa yang dia katakan justru itu dimulai dari dia sendiri. Nah, Kak Karen, mungkin tadi kan seperti yang Om bilang tadi, Mas Arya bilang semua fitnah dan membantah semua. Untuk menutupi perselingkuhan Kak Karen itu gimana, Kak? Jadi gini ya, kalau buat saya ini lucu. Pertama, saya tahu dari mana kalau misalnya dia pernah dirawat, ya kan? Tentunya dia kan dulu suami saya selama 7 tahun. Saya tidur sama dia, bangun tidur sama dia, makan sama dia, segala-galanya sama dia, merawat anak bersama-sama dengan dia juga gitu ya. Ya Mas, saya dengar cerita itu dari mulutnya dia sendiri gitu. Dan ya kalau dia mau melaporkan ya nggak apa-apa dilaporkan karena haknya dia juga untuk melaporkan gitu loh, mau melaporkan apapun hak setiap warga negara gitu. Sampai dosanya dia pun ini gini nih, buat saya segala sesuatunya itu yang dipakai menjadi senjata-senjata. Ya pertama KDRT itu kan sudah masuk, dia di sudah tersangka KDRT di Polrestabes Bandung. Kedua, kasus meninggalnya Zefania sudah naik sidik, berarti ini kan perkara yang serius ya Om ya. Ketiga, saya dituduh berzina. Ada buktinya nggak saya berzina? Dia punya rekamannya kah? Adakah saya misalnya berzina kah gitu? Dia juga harus mempertanggungjawabkan itu. Saya juga akan melaporkan. Lalu yang keempat ini saya masih pegang. Ini map punya Arya. Dia sendiri tahu apa ini isinya. Gitu. Isinya dia tahu jelas apa ini isinya. Dan kalau saya mau melaporkan ya saya bisa melaporkan banyak hal gitu. Dan ya saya sih berharap begini, dulu kenapa kita benar-benar bertarung gitu loh, karena ada anak di situ ya, untuk kuasa asuh anak, apapun peluru dia, peluru saya gitu ya, itu kan karena kita mau hak asuh anak. Sekarang Zefania sudah dipanggil oleh Tuhan dan ini sudah naik sidik di Polres Jakarta Selatan gitu. Jadi buat saya cuma berdoa aja sih, mudah-mudahan Arya ini harusnya
bertobat kali ya, kalau bahasa ininya. Kalau saya misalnya anak itu meninggal di dalam pengawasan saya mungkin akan menyesal seumur hidup kali. Saya nggak bisa makan, nggak bisa itu, dan dihantui oleh rasa bersalah. Ini sepertinya mau membuat hal yang baru terus, hal yang baru lagi yang buat saya ini apa sih outputnya, endingnya ini maunya kemana? Kalau saya cuma mau kejelasan betul-betul kenapa anak saya pergi. Saya mau tahu sebagai seorang ibu kronologinya seperti apa. Sampai hari ini kan mereka tidak ada yang datang kepada saya atau keluarga saya, padahal datang aja. Sebetulnya ayah saya dulu waktu di otopsi Zefania sudah membuka pintu lebar. Itu harusnya kesempatan untuk datang, beritahu sebagai laki-laki yang gentle, sebagai seorang ayah, kenapa Zefania bisa meninggal dunia. Dan saya hanya berjuang untuk anak saya. Kalau misalnya saya istilahnya ya, Om, kalau misalnya mau perang-perangan sih, waduh, ini di sini Arya tahu sendirilah isinya apa di sini. Ya kami sebagai lawyer kan tadi punya mengucapkan bahwa kalau mau perang-perangan semua bukti ada di sini. Nah, tindakan tadi kemarin malam itu seperti mengaburkan esensi utama nggak sih? Karena kita menuntut keadilan tentang kasus kematian anaknya. Seperti mengaburkan masalah utama itu karena sebagai seorang ibu, karena ada laporan lagi gimana? Ya, memang yang saya lihat ini dia berusaha untuk mencari satu bargaining. Ya, dia berusaha untuk mencari satu bargaining supaya kasus tentang KDRT yang di Bandung yang sudah naik tersangka, kemudian sementara yang sudah naik sidik kematian anaknya ini, dia berusaha untuk mencari bargaining. Ada nilai tawar sehingga kita menarik semua laporan tersebut. Maka tadi saya katakan, ya, bahkan berani saya katakan di sini, ya, kepada teman-teman kepolisian, ya kan, kalau dia melaporkan saya, melaporkan Mbak Karen, termasuk melaporkan si Mbak Tia, ya, sebagai pengasuhnya Zefania, ini satu hal yang lucu, begitu loh. Ya, ingat, waktu itu di pengadilan kita coba majukan ini sebagai bukti di pengadilan, ini untuk memperkuat keyakinan kepada hakim supaya anak ini diserahkan kepada Mbak Karen, bahwa tidak mungkin dong seseorang yang sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa kemudian harus merawat anak, gitu loh. Saya sempat membuat surat ke Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, ya, tetapi memang itu tidak direspon. Ada nanti bukti suratnya, ada yang sudah saya serahkan ke Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian ingat, Arya pernah mengatakan begini, ya, suruh pengadilan atau kepolisian untuk membuktikan bahwa dia pernah ditahan. Seolah-olah dia ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa itu bohong semua, gitu. Tapi dia lupa. Pada saat dia membuat statement di kantornya, lawyernya, Bang Nahot, ya, dia membawa rekam medis namanya Arya Satria. Ya. Jadi kalau dia mengatakan dia tidak pernah dirawat, maaf Bung, itu nama siapa itu yang kamu bawa rekam medis? Ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang ini orang, ya, punya karakter yang lucu, gitu loh, ya kan, berusaha untuk meyakinkan orang bahwa itu fitnah, tapi dia buka kedoknya sendiri, gitu loh. Ya, jadi silakan saja kalau dia mau berusaha untuk mengaburkan perkara yang sudah berjalan, ya silakan saja, tapi ingat, Bandung sudah tersangka, ya, satu, ya, kedua naik sidik itu yang meninggal anak, ya, yang ketiga dia harus buktikan bahwa Mbak Karen berzina, ya, kita akan laporkan itu juga, dan yang keempat ada di sini, ya, dan Mas Arya sudah tahu apa isinya di dalam ini, ya, itu statement dari saya.